Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya, yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay, walaupun openingnya demikian, em, sebenarnya di sesi yang kali ini sesuai dengan judul kita ya, teman-teman. Dan ini perdana juga. Biasanya kita nge-share itu tutorial-tutorial gitu ya, entah itu ethical hacking ataupun ya seputaran teknologi dan informasi lah ya. Cuman yang kali ini nama sesinya ataupun sessionnya ini namanya komitmen karir. Ya, gitu ya, komitmen karir. Nah, komitmen karir itu apa sih gitu kan? Jadi komitmen karir itu kurang lebih akan membahas seputaran role seseorang ya yang mungkin berkecimpung di dunia cyber security seperti itu. Sebenarnya nantinya itu kita nggak akan ini sih apa ya? Nggak selalu ngomongin tentang cyber security sih. Cuman ya banyak yang nanti akan kita datangkan di sini ya gitu. Walaupun seadanya kita datangkan tenang. Nah, jadi nantinya itu akan memberikan gambaran kepada teman-teman gimana sih jika seseorang itu pengen bekerja, kemudian kira-kira requirement ataupun kebutuhan yang dibutuhkan itu apa-apa saja ya. Seperti itu ya, Mas ya. Nah, kemudian untuk komitmen karir, untuk yang pertama ini kita memiliki seorang tamu. Oke. Gue star gitu. Yes, apapun itulah. Oke lah, em, daripada berlama-lama dan teman-teman juga bisa melihat ya dan bisa mendengarkan apa saja yang kita bahas seperti apa. Nah, kita mungkin langsung aja kali ya. Kemudian Mas Delvi silahkan Mas untuk bisa memperkenalkan Mas dan sedikit memberikan em, gambaran dari Mas Delvi itu backgroundnya seperti apa. Ya Mas Delvi ya mungkin bisa sedikit kasih introduction ya Mas ya. Silahkan Mas. Oke, thank you Wahyu dan diundang ke channel Komitmen ya. Halo semuanya, nama saya Ronaldo Delvi Nugraha, biasa dipanggil Delvi. Di sini saya sebagai salah satu orang yang terjun di dunia cybersecurity profesional. Ya, Halo semuanya, salam kenal. ya salam kenal ya Mas Delvi ya. Oke, Ya, jadi nanti intinya itu ya Mas ya, kurang lebih kita akan membahas ataupun tanya jawab ya Mas ya, supaya nanti Yap. teman-teman tuh bisa tahu ya Mas terkait dengan ya nanti cyber security itu seperti apa, kemudian di dunia pekerjaan itu kayak gimana sih gambarannya. Jadi membuat teman-teman yang di luar sana tuh nggak jadi abu gitu loh, gitu ya Mas Delvi ya. Oke, Betul, yap. gitu sih. Kita ini ya Mas ya, sebenarnya kita itu udah temenan udah mulai dari kapan sih Mas? Kita temenan, oke. Heeh. Aku masih ingat aku sama Wah. Ini mention nama boleh gak? Santuy Mas, santuy Mas. Oh, oke. Oke, Eh, kita temenan udah dari zaman kuliah. Ya, aku kenal kamu itu waktu zaman kuliah, awal-awal di salah satu universitas ya di Salatiga, Hmm, KSW, Universitas Kristen Satya Wacana. Di situ nggak kenal langsung, cuman aku punya satu partner ya, satu temen, rekan seperjuangan di masa kuliah. Terus ya. kenalin aku ke kamu. Sampai sekarang kita relasi, mulai dari teman kuliah, teman komunitas juga, komunitas cybersecurity di Salatiga, sampai teman kerja, walaupun beda kantor ya. Iya. Dulunya kita sebenarnya sempat di satu ranah yang sama ya Mas ya. Betul. Ya, itu sih Mas. Ya jadi gitu teman-teman. Jadi kita kenal dulu tuh awalnya dari temen ya, kemudian kita dari komunitas, bahkan sampai sekarang ya Mas ya. Ya, Terus di dulunya juga jalan. sempat kita itu di bawah ranah yang sama ya Mas ya. Cuman beda apa namanya? Beda departemen ya. Bisa dibilang kayak gitu kali ya Mas ya. Beda subsidiary. Gitu. Nah, terus em, ini sih Mas, apa ya? Ya ini Hmm, kebetulan juga seperti yang tak bilang tadi emang baru kali ya, pertama sih. Dan juga ini kali pertama juga saya menunjukkan muka saya juga kayak gitu ya karena memang sesinya ini ya wawancara kayak gitu ya. Kalau hmm, teman-teman pernah ngakses pasti isinya tuh tutorial yang nggak ada mukanya gitu ya. Jadi ya sekarang itu kita mencoba lah ya Mas ya untuk memperlihatkan gitu ya ke teman-teman kita lah ya gitu. Oke Mas Devi,
mungkin itu cukup ya Mas untuk introduction dari Mas Delvi ya Mas ya. Hmm, Oke, tadi kan Mas Delvi bilang untuk role-nya sekarang itu sebagai IT security ya Mas ya. betul, IT IT security security. ya. Nah, eh, kira-kira Mas, Mas Delvi itu sebenarnya udah berapa lama sih Mas, Masnya untuk bekerja di dunia cyber security ini ya Mas ya? Berapa, berapa lama Mas? Hmm, aku terjun di dunia cyber security profesional ya berarti ya di Mm, dunia industri iya. itu udah jalan 2 tahun, jalan mau 3 tahun, Hmm, mulai dari 2021. mm, mm, mm. Lumayan lama ya Mas ya. Jadi terkait Ya, dengan experience ataupun pengalaman itu kalau di dunia pekerjaan itu udah pro hire ya istilahnya ya Mas ya. waduh, ya kerja aja sih. Itulah. Nah, itu tadi ngebahas em, Mas Delvi nih yang kurang lebih berkecimpung di dunia cyber security ya Mas ya bekerjanya. Nah, cuman kalau boleh tahu eh, Mas Delvi itu mulai terjun ke dunia cyber security kemudian mencintai cyber security itu sebenarnya semenjak kapan sih Mas? Ya, menarik sih. Menarik ya. Kalau ditanya, ya kalau ditanya kenal tahu gitu ya, walaupun cuman kulitnya dulu itu zaman-zaman aku masih SMA, Masih Wahyu. SMA. Mm, Ya masih SMA itu adalah satu temenku, temen main gitu ya. Dia mm, kenal cyber security duluan, terus di situ ngajakin aku buat belajar cyber security. oke. Nah, habis itu ya zaman zaman SMA ya, ya nggak ada partner, nggak ada guru, nggak ada mentor yang bisa ngebimbing ini tuh harusnya kemana sih cyber security itu Mm, yang baik dan benar itu harus path-nya kemana sih. Nah itu ya ya udah kita bisa bilang dulu aku belajarnya ya cuman satu kulitnya doang, dua nggak ada arahnya gitu, ke sini ke sini, jadi benar dicobain gitu. Nah, mm, dari situ awal mulanya, fondasinya di situ. mm, Terus mm, mulailah dari situ punya ketertarikan di dunia IT cyber security mm, khususnya. Nah, dari situ mulailah muncul satu apa istilahnya kalau orang Jepang bilang ikigai ya. mm, mm, Ikigai di dunia cyber security. Nah, kayaknya turning point-nya di situ deh ketika aku baru klik gitu ya. mm, Kayaknya aku passion deh. Kayaknya aku suka deh belajar cyber security. Nah, di mm, situ aku coba nerusin apa namanya studi lanjut ke S1 dan setelah SMA di bidang TI. mm, mm, Kemudian di situ ketemulah beberapa orang yang memang punya passion serupa, baik dari junior maupun sampai senior mm, mm. di FTI ya, Fakultas Teknologi Informasi. Oke, oke. Terus ada juga KBM kalau di kampus kita itu kan namanya KBM ya atau Iya, extracurricular. iya benar. Nah itu ada cyber security juga. Terus juga ada komunitas, komunitas di salah satu kota di Indonesia ya di Salatiga. Mm, Itu ada komunitas namanya Arisan Security. Itu merupakan komunitas di bidang information security. mm. Itu jadi wadah buat aku belajar sih sampai akhirnya aku bisa di titik sekarang kayak gitu. Akhirnya bahkan itu bukan masalah kesukaan kita ataupun mungkin bisa dibilang hobi ya Mas ya. Berawal dari rasa penasaran Ya kemudian sampai akhirnya terjun ke dunia pekerjaan ya Mas ya. betul. Akhirnya dari hobi jadi gaji. Iya. Mm, anjay. Terus jadi bisa dibilang itu Mas Delvi itu belajarnya itu secara underground nggak sih Mas atau katakanlah secara otodidak ya Mas ya Mas ya Hmm, source-nya itu kita kayak ngulik sendiri ya mungkin dari YouTube or mungkin kita searching-searching gitu ya Mas ya. iya. Hmm, Awalnya sih, iya mau nggak mau karena nggak ada mentor, nggak ada yang mhm, pembimbingnya ya underground, kita cari sendiri dari benar internet. benar. Hmm, Relasi juga ada. ya Cuman setelah udah punya pandangan nih, oh oke, cyber security itu harus gini. Dalam arti tanda petik harus gini ya, yang benar itu yang gini. Nah oke, dari situ mulailah belajar sesuai dengan path. hmm, Kayak gitu. iya iya Mas. Nah jadi mungkin bisa dibilang Hmm, ya seperti yang udah saya bicarakan di awal tadi ya Mas ya bahwasannya di sini bertujuan untuk ngasih tahu nih teman-teman yang mungkin gambarannya kayak gimana bisa tahu ya. Bahkan yang kita itu nggak punya mentor, asalkan kita itu punya kemauan,
nge-explore sendiri kayak di YouTube ya. Mungkin teman-teman ngakses di channel saya untuk belajar ethical hacking or something like that ya, tentang IT terkhususnya ya. Jadi kurang lebih ya seperti itu ya Mas ya. Jadi ya Iya, maksudnya ya nggak ada yang sia-sia ya Mas ya di dunia ini, betul, selagi kita mau berusaha ya Mas ya, gitu. betul, 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 Mas. Nah, sedangkan kalau tadi kan Mas Devi juga bilang nih Mas, akhirnya melanjutkan ke jenjang S1 ya. Nah, Hmm. apakah di S1 ini konsentrasinya ini sesuai dengan eh, minat Mas Devi sekarang Mas, di mana menjadi seorang security profesional? Em, Kalau ngomongin soal kuliah aku dulu sih, sebenarnya penjurusannya enggak sih ya. Kebetulan di kampus aku belum ada, belum. Kalau sekarang saya kurang tahu, cuman Mm-mm. kalau pas zaman kita kuliah dulu belum ada nih Yes, yang namanya fakultas atau penjurusan di bidang cyber security untuk benar, saat itu. benar, benar. Nah, jadi waktu itu aku ambilnya jaringan, lebih ke jaringan. Hmm, Nah, cuman tetap di situ adalah beberapa hal yang mungkin kita bisa explore di hmm, hmm. jaringan sendiri maupun juga di cyber security. Karena kan ada kaitannya tuh. Benar, benar. Iya, jaringan terus juga pemrograman, Hmm, sistem operasi, ya materi-materi kuliah atau materi pelajaran iya, kayak gitu tuh benar. jadi fondasi. Hmm, hmm. Karena Hmm. ini ya Mas Devi ya, kalau di security itu Hmm. bisa dibilang kita apa namanya, kayak avatar nggak sih Mas? Maksudnya kita itu harus bisa mempelajari semuanya gitu loh, ya nggak sih Mas? Iya, ya minimal paham lah Paham beberapa ya Mas ya? elemen gitu ya, buat jadi Fundamental-fundamentalnya fondasi. kayak gitu ya Mas ya? Seperti yang Hmm. sudah di-highlight Mas Delvi tadi ya Mas ya? Iya benar. Iya, Nah, jadi gitu supaya ya ada teman-teman modal. ya. Hmm. Benar-benar. Fundamental itu memang perlu. Jadi ya kalau tentunya kalau memang pengen belajar di security itu ya harus paham pemrograman. Ya minimal fundamentalnya aja. Karena kenapa kayak gitu? Karena memang biasanya kan kalau di security itu nyari bug kayak gitu-gitu ya Mas ya? Iya, kalau di cyber security offensive lebih ke arah nemuin kerentanan tuh yang dibilang Mhm, bug dan segala macam. benar-benar. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mas, untuk Mas Delvi Hmm. ya. Ya, Sebenarnya kalau di security itu kan bercabang ya Mas ya. Ada apa namanya? Ada sebagai red team, kemudian ada blue team kayak gitu. Nah, kalau Mas Delvi itu sebenarnya em, seperti apa sih Mas? Apakah mungkin red team ataukah mungkin blue team Mas? Dan mungkin bisa sedikit memberikan gambaran ke teman-teman nih yang mungkin hmm. penasaran gitu buat kedepannya juga. Ya. Ya teman-teman sebagai gambaran gitu ya. Hmm, Di dunia information security itu sebenarnya kita bisa explore atau kita bisa pilih karir dengan berbagai macam varian atau opsi. Beberapa hal yang dimensi sama Wahyu tadi itu salah satu opsi yang bisa kalian tempuh. Satu, red team. Dua, blue team. Walaupun ada warna-warna yang lain ya, cuman kita di sini mungkin lebih ke fokus ke red team dan juga blue team. Nah, kalau aku sendiri memang fokusnya atau terjun di dunia cybersecurity industri profesional itu di bagian red team, lebih bagian ke red team ya Mas ya. menyerang. Hmm, hmm, Betul. hmm. Jadi yang dilakuin tuh kayak gimana sih Mas? Bisa untuk coba untuk Hmm. menjelaskan Mas mungkin? Ya, karena red team kalau misalnya teman-teman suka main game gitu ya, red team itu kan sering dikaitin sama hal-hal yang ofensif gitu ya. Hmm, Atau misalnya teman-teman ngelihat rambu-rambu lalu lintas ada warna merah. Merah itu kan secara psikologi sebagai suatu peringatan gitu ya. ya. Kalian bisa tahu warna itu tuh bisa jadi satu hal yang filosofi. Nah, begitupun juga di dunia information security, red team. Kalau red team itu job desk-nya seperti apa? Job desk dari red team itu sendiri ya lebih ke offensive, menyerang. Hmm, Salah satu hal yang mungkin bisa aku contohin, jadi di dunia industri profesional, red team gitu ya, ada satu substansi pekerjaan atau job desk itu namanya penetration testing. Nah, tugasnya ngapain? Kalau misalnya teman-teman punya satu aset nih, katakanlah aset digital gitu ya, website gitu katakanlah. Oke, website itu sebenarnya sebelum kita rilis atau diluncurkan ke satu environment production atau di internet, itu sebaiknya harus kita penetration testing.
Supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya kerentanan-kerentanan atau ancaman yang bisa disalahgunakan oleh kita bisa bilang bad guy gitu ya, aktor jahat Iya, internet, seperti itu. gitu ya Mas ya. Jadi Iya, yang saya tangkap itu kalau di red team itu ini juga ya Mas, apa namanya? Kayak kita itu melakukan sebelum memang rilis itu tadi, ya kita mencoba untuk mensimulasikan ya Mas ya, ataupun melakukan istilahnya itu penetration testing, mensimulasikan kita itu memposisikan diri sebagai hacker ya. Jadi kemudian iya, siapa tahu di dalam website kita itu ada ataupun teknologi kita ya Mas ya, ada mungkin ada celah keamanan ataupun vulnerability ya. Nah, nanti kita bisa tahu kemudian sebelum rilis itu dari kerentanan itu kurang lebih bisa di-patch ya Mas ya namanya ya. betul, betul. Gitu ya Mas ya. Jadi menarik nih dari penjelasan dari Mas Delvi ini ya, ataupun seorang retim ya, Mas Delvi ya. Nah, Iya, kemudian ini Mas, hmm, ini juga penting untuk teman-teman juga nih Mas, dari pertanyaan yang akan saya berikan kepada Mas Delvi. oke. Kira-kira Mas, tadi Mas Delvi juga sempat bilang ya terkait dengan kita belajar sesuai dengan patch-nya kayak gitu ya. Nah, kemudian yang harus dipelajari untuk bisa menjadi seorang IT security ataupun security enthusiast itu apa saja ya Mas ya? Oke, menarik. Ya, mungkin teman-teman yang nonton video ini pasti adalah ya ketertarikan di dunia cybersecurity. Ya, Nah, oke, seperti yang udah aku sampaikan sebelumnya, sebenarnya information security itu ada banyak sekali variannya atau opsi yang kalian bisa, apply atau terjun untuk berkarir di dunia tersebut. Nah, karena aku di bidang red team atau kerjanya terjun di dunia industri red team, nah mungkin aku bisa share, eee secara general maupun yang terkhusus untuk red team ya. Nah, kalau secara general, teman-teman yang pengen belajar atau terjun di dunia cybersecurity, baik itu pengen belajar ataupun sampai mau terjun bekerja di dunia industri profesional. Nah, yang pertama itu kalian coba belajar fundamentalnya dulu, basic-nya dulu. mhm, Kayak misalnya jaringan, begitupun juga sistem operasi, pemrograman, ada juga, eee, sistem digital juga perlu atau mungkin keamanan keamanan digital, keamanan data. Kalau misalnya yes, teman-teman, pernah dengar enkripsi dan segala macam, itu yes, bisa dijadikan fundamental teman-teman buat belajar. benar, Nah nanti, kalau udah belajar semua fondasi itu nanti kalian bisa kerucutkan ke varian atau opsi mana yang mau kalian apply atau berkarir di industri tersebut. Contoh misalnya, kalau kalian pengen bekerja di dunia cybersecurity khususnya yang offensive atau menyerang, oke, dari fondasi yang udah aku sebutin tadi, nanti silahkan dikerucutkan di uh, pembelajaran yang sifatnya menyerang. Tapi ingat, yang namanya menyerang itu kan pasti destruktif. Kalau bisa atau aku menganjurkan ya, menyarankan ya, itu kalian belajar, menggunakan lab kalian sendiri. Jadi kalian istilah teknisnya itu ngedeploy ya, ngedeploy satu yes, environment di lokal kalian, mhm, di internal kalian, dan nanti kalian coba serang dengan, fondasi atau fundamental yang kalian udah pelajarin. Nah, kalian coba kerucutin di situ. Begitupun juga untuk varian, pekerjaan cybersecurity yang lain, kayak misalnya yang blue team. Oke, blue team kan lebih ke arah defense. ya, Oke, coba aja mulai bikin lab kecil-kecilan nih di internal komputer kalian. mhm, Nah, di situ kalian coba kerucutin lagi, gimana sih caranya melindungi satu aset digital, gimana sih caranya melindungi satu server. Oke, kalau misalnya server itu diserang, bagaimana cara menanggulanginya, pencegahannya, bagaimana cara mendeteksinya. iya, Nah, coba kalian pelajari dikerucutkan lagi, seperti itu, secara general. Nah, kalau misalnya untuk spesifik nih, kalau di bagian red team ya, oke, red team itu juga ada banyak hal, cuman kalau untuk, teman-teman sekedar, sebagai gambaran ya, biar dapat gambarannya, itu yang pertama, sekali lagi fondasinya harus ada, jaringan, pemrograman, dan teman-temannya. Oke, setelah
fondasinya udah ada, lanjut kita coba belajar di sisi security-nya. Jaringan itu ada security-nya, guys. Begitu juga pemrograman. Ibaratnya gini, kalau misalnya teman-teman mau ngebangun rumah, itu kan harus dari fondasinya dulu dong. Ya. Nah, ketika fondasinya udah dibangun, nanti dikerucutin lagi, dibangun beberapa elemen yang lain. Tembok, genteng, atau mungkin eksterior, interiornya kan juga dipikirin. Itu dibangun dulu. Nah, setelah sudah jadi, ditambahkan satu elemen yaitu security. Kalau kalian bikin rumah, itu kan harus ada pintunya, harus ada jendelanya, harus ada pengawannya juga. Coba bayangin rumah gitu ya, nggak ada pintu, nggak ada jendela, sedangkan kalian punya aset berharga di dalam rumah kalian. Nah, kalau misalnya kecolongan, amit-amit ya, atau mungkin ada penyusup secara ilegal masuk menerobos area orang lain, nah itu kan bisa berbahaya. Makanya itu bisa dibilang fondasinya dulu dipelajarin, baru kita next level yang lebih advance yaitu security. Nah, kalau di red team itu pun juga sama, satu fondasi, kedua coba cari uh, sisi keamanan yang mungkin kalian suka. Contoh jaringan, jaringan juga ada security-nya. Kita bisa bilang kayak dari jaringan sendiri, kalau kita mau ngomongin security, gimana sih caranya komunikasi dari klien ke server itu bisa aman? Apakah kita perlu mengenkripsi Benar. komunikasinya supaya nggak di eavesdropping gitu ya, atau di sniffing, Mm-mm. atau mungkin dari pemrograman. Gimana sih nulis satu program Mm-mm. atau bikin satu program, tapi kita juga harus mengamankan source code-nya. Dalam artian, misalnya, kalau misalnya teman-teman ngoding nih, bikin satu website, website itu kan secara fungsional untuk menginformasikan ke pengunjung atau visitor di internet ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya di situ bisa menginput data dari website kemudian ditembak ke database, nah gimana caranya form input itu bisa dilindungin? Karena sekali lagi, jangan pernah percaya apa yang diinputkan oleh user atau visitor. Kenapa ya? Karena visitor dengan bebas menginputkan apapun itu di dalam Ya, kolom website kalian. iya, Nah, benar. gimana caranya supaya kolom tersebut bisa dilindungi? Seperti itu. Tuh. Jadi, kalau dari penjelasan Mas Delvi itu, ini ya Mas ya, diistilahkan harapannya itu juga teman-teman yang mungkin berminat namun belum punya basic ataupun background itu seharusnya masih mudah dimengerti ya Mas ya dengan cara em, menganalogikan dengan membangun rumah itu tadi ya Mas ya, dan penjelasan Mas Delvi ini sangat bagus sekali dan detail sekali ya Mas ya. Kemudian saya pun di sini memposisikan sebagai orang awam yang memang nggak tahu terkait dengan security ya Mas ya. Dan saya untuk mendengarkannya itu bagus Mas, dan saya juga bisa em, memiliki gambaran Mas terkait dengan security ini ya Mas ya, dan tentunya untuk belajar security ini hmm, cukup kompleks sekali ya Mas ya untuk belajar security ini, dan tentunya adalah yang terpenting itu sekali lagi juga untuk teman-teman di luar sana ya Mas ya, ataupun yang melihat video ini, penting untuk kita itu bisa mempelajari terkait dengan fundamental ya Mas Devi ya. Yes, betul. Jadi memang seperti itu teman-teman, belajar fundamental, selalu fundamental, 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 karena itu ngomongin masalah dasar ataupun basic ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak tahu fundamental, otomatis untuk kedepannya juga kita akan ngawam gitu loh. Oh, ini langkah yang selanjutnya yang dilakukan apa sih? Kayak gitu kan. Pengertian dari, mulai dari pengertian ethical hacking aja lah. Atau penetration testing. Itu apa? Oh iya, simulasi hacker. Udah, itu aja. Kan nggak kayak gitu ya Mas ya, untuk secara penjelasan ya. Nah, mungkin teman-teman juga tentunya harus penting untuk mempelajari yang namanya fundamental ini. Kayak gitu ya Mas ya. Ya, betul. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mas, untuk Mas Delvi. Ya, Menarik nih, saya terus terang juga tertarik nih, pengen jadi red team seperti Mas Delvi gitu kan ya. Nah, kalau berbicara tentang security ataupun red team atau mungkin penetration testing ya Mas ya, ataupun ethical hacking. Nah, oke. tools yang sering dipakai nih Mas Delvi
toolsnya tuh apa aja sih Mas gitu. Kemudian operating sistemnya itu yang kayak gimana sih Mas? Bisa untuk memberikan gambaran nggak Mas kira-kira untuk teman-teman semuanya nih? Oke, eh, tools ya atau Hmm, alat ya gunain. iya. Nah, kalau di Retim sendiri atau mungkin umumnya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau perang ya, itu kan harus prepare kan, Hmm, harus nyiapin senjata, harus nyiapin amunisi, harus nyiapin beberapa toolkit yang bisa ngebantu teman-teman bisa menyerang atau yes, ya berperang. Nah, cuman beberapa alat itu juga perlu disesuaikan dengan targetnya. benar. Jadi kalian, teman-teman perlu tahu dulu nih, targetnya itu apa, digali dulu informasinya, setelah tahu targetnya, nanti disesuaikan alatnya. Oke, kalau ngomongin tools yang digunakan ya, ini tebaran di internet, Hmm, teman-teman bisa coba juga. Oke, bisa disesuaikan dengan targetnya sekali lagi. Kalau misalnya kita melakukan pengujian untuk keamanan website, itu kita seringnya menggunakan salah satu tools dari port speaker ya, namanya Proofsuite. Proofsuite itu uh, bisa dibilang Swiss Army ya, hmm, Swiss Army untuk keamanan website. Itu ya powerful banget. Salah satunya yang paling sering digunain adalah untuk melakukan intercept request hmm, responnya hmm, di situ. Itu pun juga untuk uh, target yang lain, misalnya targetnya server. Oke, kalau server sendiri berarti kita bisa sering gunain Pak namanya tools Nmap. hmm, Nmap itu tools untuk melakukan scanning di sisi network ya. Atau mungkin tools lain juga. Nah, sebenarnya tools ini ada banyak banget, luas banget kalau mau diekspor. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari targetnya sendiri. Kalau untuk sistem operasi yang digunakan, em, sebenarnya kalau menurutku untuk sistem operasi bukan menjadi salah satu tolak ukur gitu ya, bukan hmm, menjadi salah ya, satu anchor gitu ya, atau jangkar. Lebih ke arah satu toolsnya, kedua man behind the gun, orangnya yang menggunakan toolsnya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan salah satu sistem operasi seperti Windows, itu sebenarnya juga bisa sesuaikan juga targetnya atau kebutuhannya. Atau mungkin kalau teman-teman pengen sekalian belajar nih environment di sistem operasi lain seperti Linux atau Unix. Nah, nanti teman-teman bisa ya install atau coba sistem operasi dengan base Unix seperti Linux, atau mungkin kalau untuk offensive cybersecurity bisa menggunakan Kali Linux, parent operasi system yang security ya, parent security, atau backtrack. Cuman backtrack sepertinya sudah nggak ini yang nggak dilanjutin, hmm, diganti menjadi Kali Linux. Atau mungkin keluarga Unix yang lain kalau misalnya teman-teman pengen belajar juga gimana sih menggunakan sistem operasi Unix base, gimana sih nulis komen-komen menggunakan uh, kita kalau di Linux itu lebih sering kecenderungannya orang itu lebih suka menggunakan command line gitu ya, ngetik hmm, di hmm, hmm, Chrome gitu ya, ketimbang double klik, drag and drop gitu. ya. Nah, teman-teman bisa coba dari situ. Hmm. Jadi perlu belajar command line ya Mas ya, ataupun CLI ya. Karena kalau Tuh. base-nya itu Unix atau enggak based on di Linux, itu memang didesain itu memang full CLI ya Mas ya. Ya sebenarnya mah ada kalau misal kayak yang desktop mah ada kayak wallpapernya gitu-gitu terus menunya yang memang kita bisa klik. Cuman overall kalau kita pengen ngejalanin dia udah pasti pakai script gak sih Mas? Itu ya, pakai komen ya Mas ya. Ya CLI itu tadi. Ya kan ya Mas ya? Iya, sebenarnya tergantung usernya. Cuman Hmm, hmm, kalau kita coba lihat realitanya sih, hmm, memang lebih cepat, lebih ringkas, lebih efisien kalau misalnya beberapa case ya. hmm, Beberapa case itu memang lebih kecenderungannya lebih enak kalau misalnya pakai command line lebih cepat hmm, gitu ya. hmm, hmm. Oh iya iya Mas ya ya. Benar-benar. Hmm. Jadi penting juga ya Mas untuk belajar CLI juga ataupun Linux ataupun Unix itu tadi ya Mas ya. Hmm. Nah, kemudian saya pengen bertanya Mas, kalau di ini ya di dunia IT security itu Hmm. roadmap-nya itu seperti apa sih Mas? Selain memang kita harus bisa belajar sistem operasi, kemudian ada nggak sih Mas mungkin kayak kita itu perlu untuk sertifikasi gitu yang mungkin based on internasional gitu kita
kira-kira perlu nggak sih Mas untuk sertifikasi kayak gitu-gitu Mas? Ya, kalau misalnya kita ngomongin untuk dunia industri profesional ya di Mhm, cybersecurity, sertifikasi atau sertifikat itu penting untuk menunjang satu kemampuan dari orang yang memang bekerja di dunia tersebut. Kedua, tentu itu menjadi poin yang penting juga bagi perusahaan mhm mhm, untuk melihat bahwa oke, SDM atau manpower yang dimiliki itu mempunyai standar seperti ini. mhm, Oke. Nah, satu, untuk roadmap-nya sendiri sebenarnya ada banyak, tapi mhm, yang jelas sertifikasi itu menurut aku bisa dimasukkan ke roadmap kalian kalau misalnya kalian pengen terjun di dunia cybersecurity industri profesional. mhm mhm, Nah, kalau sertifikasi ini kita ngomongin red team ya, karena iya, aku terjun di dunia red team. Nah, mhm, sertifikasi untuk offensive cybersecurity itu ada banyak banget. banyak ya Mas ya. Platformnya itu Iya, apa sesuai. aja sih Mas? Oke, platformnya, kalau yang paling terkenal, nggak paling terkenal juga, tapi salah satu yang ngetren gitu ya, Mhm, itu ada namanya offensive security. Offensive security itu, platform yang dia, eee, menyediakan beberapa sertifikasi sesuai dengan, mmm, skill set yang dibangun. Contoh ada yang paling, sering diincar itu OSCP, kemudian OSWE juga ada untuk wireless kalau saya nggak salah ya, nggak dikoreksi. Ada juga exploit development atau mungkin platform sertifikasi lain kayak misalnya, eee, Pentester Academy kalau aku nggak salah, yaitu salah satu iya, platform yang menyediakan sertifikasi untuk, red team atau mhm, offensive cybersecurity di Active Directory. yes, mhm Kemudian GIAC atau mungkin platform-platform seperti Outer Security atau apa ya, aku agak lupa sih mhm, untuk platformnya. Tapi yang jelas, sertifikasi itu satu bisa menunjang skill set, iya, kedua, bisa dibilang untuk menunjang, eee, apa, fee atau biaya sorry, atau gaji teman-teman ketika kalian terjun mhm ke mhm dunia kerja. mhm Semakin tinggi, semakin banyak, ya itu udah pasti, mhm. eee, gajinya naik juga, kayak gitu. Nah, jadi itu penting ya Mas ya, bisa dibilang itu masuk di dalam roadmap, kemudian yang penting itu menambah Mhm. benefit maupun salary ya Mas ya, dari personal Iya, kita ya. salary, betul Itu yang betul. mungkin bisa menjadikan, motivasi untuk diri kita ya Mas ya, selain memang kita itu, menambah skill ataupun mungkin knowledge ya Mas ya? Iya Iya, iya iya. betul, knowledge. Mhm. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman juga, eee, bisa ngambil sertifikasi, terus juga biasanya itu di company ataupun di perusahaan ya Mas Delvi ya, itu Mhm. kita biasanya itu ada yang menawarkan sertifikasi gratis ya Mas ya, fasilitas ya, ataupun benefit dari kantor ya nggak sih Mas? Bener nggak Mas? Iya, kalau dilihat di beberapa perusahaan memang ada beberapa perusahaan yang menyediakan atau benefit, eee, Mhm, mengharuskan karyawannya atau pegawainya untuk mengambil sertifikasi. Entah itu nanti akan dibiayai oleh perusahaannya sendiri atau yes. mungkin melakukan reimburse. Biasanya ada beberapa perusahaan yang menyediakan benefit seperti itu. Nah, Iya cuman Mas. memang tidak semuanya ya, tergantung juga perusahaannya seperti apa dan bagaimana sistem dari perusahaan tersebut. Dan balik lagi itu tadi ngomongin konteks yang memang, Mhm, requirement-nya itu dalam konteks yang profesional, IT security betul, profesional ya Mas ya? iya, Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi dari penjelasan Mas Delvi ini, kemudian setelah kita ngomongin sertifikasi dan yang sebelumnya tadi udah sempat kita bahas Mas, mungkin saya ada pertanyaan yang mungkin teman-teman di luar sana juga kepikiran seperti saya Mas. apa tuh? Penting ya untuk teman-teman ya. Perlu nggak sih kita itu kuliah untuk menjadi Oh, seorang IT security professional ataupun IT security ataupun security enthusiast? Perlu nggak Mas kuliah? wah menarik nih. Hmm, Oke, kalau ditanya seperti itu pendapat saya coba jawab saya, aku coba jawab hmm, jadi hmm, dalam lingkup yang general ya. Gini, kalau aku sendiri menganggap pendidikan itu penting.
Oke. apapun itu, pendidikan itu penting. Kenapa? Karena ya dengan kamu belajar, dengan kalian belajar, kalian itu bisa atau mungkin sadar bahwa kalian itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mhm, Ini unik sih. Kalian belajar sesuatu kan harusnya kalian akhirnya paham dan tahu ya. bener. Cuman Eee, satu hal yang perlu disadari adalah ketika kalian belajar satu hal yang baru, kalian itu akan secara nggak langsung sadar, "Oh, ini pengetahuan yang baru. Ternyata yang aku pahami sejauh ini tuh masih masih masih, apa ya, masih sedikit ya, masih banyak sekali hal yang belum aku pelajari Mhm mhm, atau belum aku ketahui." Makanya itu kalau aku pendapat personal memang pendidikan itu penting. mhm mhm. Nah, cuman kita coba lanjut pertanyaan dari Wahyu ya, apakah kuliah itu penting untuk di dunia cybersecurity profesional atau Yes. mungkin cybersecurity enthusiast? Mhm. Nah, aku coba jawab yang cybersecurity enthusiast dulu ya. Iya, Nah, kalau semisal, eee, kalian entusias gitu di dunia cybersecurity, tapi ya kalau kita ngomongin kuliah kan memang, bisa dibilang nggak semua orang punya mungkin tidak semua orang punya privilege untuk kuliah, gitu. iya, bener. Cuman bukan berarti ap ketika nggak kuliah kita nggak bisa belajar cybersecurity, Mhm, enggak juga. bener bener. Karena sekarang zaman teknologi sudah canggih, internet itu ada, jadi informasi itu bertebaran di internet. Tinggal dipilah dan dipilih aja, mana yang memang bermanfaat dan juga, mengedukasi kalian, itu. Bukan berarti kuliah nggak penting, kuliah penting. Cuman kalau kita ngomongin untuk cybersecurity enthusiast, ya, aku rasa sih kita bisa cari informasi atau belajar dari manapun itu. Nggak harus harus duduk di bangku kuliah di bidang IT, Mhm atau mungkin di prodi atau penjurusan cybersecurity. Kita bisa belajar dari manapun itu, mhm salah satunya di internet. Tapi kalau kita ngomongin di dunia cybersecurity profesional industri, ya, eee, kalau kita lihat secara aktual, realitanya sekarang memang beberapa perusahaan atau mungkin kebanyakan perusahaan itu salah satu syaratnya adalah memang calon atau mhm kandidat pegawai itu harus menempuh fase perkuliahan, mhm mhm. entah mungkin D1, D2, D3 atau aku nggak tahu sih, mungkin sampai sarjana. Nah, cuman yang jelas beberapa requirement menyebutkan harus minimal S1, minimal, Mhm D3, minimal, duduk di strata sekian, sorry tahun perkuliahan. mhm Nah, ya, realitanya memang untuk saat ini di Indonesia mhm seperti itu kebanyakan. mhm mhm. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang, Yes. membuka, lowongan pekerjaan yang lebih luas lagi dengan tidak mencantumkan, bangku perkuliahan, Mhm syarat mhm. minimalnya, Iya, kayak gitu. mhm. Jadi gitu ya teman-teman ya. Terus, ya semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman ya bahwasannya memang kuliah itu ya, ya pada intinya itu menambah yang terpenting itu lebih ke ilmu nggak sih Mas? Ya nggak sih? Loh, Ibaratnya tuh ilmu, kalau betul. nilai ataupun something like that itu tuh cuman perkara bonus ataupun bisa dibilang angka ya Mas ya? Penting tapi yang penting, menurut aku penting, IPK kita juga penting sih, IPK cuman penting ya Mas ya? yang penting penting, bukan berarti kita ngomong itu cuman angka, wah ternyata nggak penting, bukan berarti nggak kayak gitu. Gitu. Penting, Heeh. tapi ya sekali lagi, yang terpenting adalah kalian menguasai bidang yang sedang kalian, Iya, benar. kerjakan. Mhm. Terus, gitu ya teman-teman ya. Terus kalau melihat, ya sebenarnya sih memang betul apa yang dibilang dengan Mas Delvi tadi bahwasanya ada memang yang beberapa perusahaan memberikan fasilitas ataupun benefit untuk bisa sertifikasi ya Mas ya. Karena itu juga terbilang mahal ya Mas ya. Mmm, Kemudian tapi ada juga ya Mas, sertifikasi itu ada beberapa platform, kemarin teman-teman saya juga lihat, itu sebenarnya juga ada yang gratis juga. Jadi mungkin, ya balik lagi teman-teman juga tentunya harus nge-explore sendiri ya, cari resource-nya, contoh di LinkedIn. Sebenarnya banyak kok resource-nya teman-teman kalau teman-teman juga memiliki keinginan pasti ada ya Mas ya. Pasti ada sertifikasi itu yang memang gratis seperti itu. Kemudian, mmm, terus juga kalau masalah
di dunia pekerjaan itu dulu ya teman-teman ya, saya di company yang sebelumnya itu, ini cerita juga Mas ke Mas Delvi. Dulu sih Hmm. ada Mas, maaf ya teman-teman ya, sedang sakit namun tetap ngusahain buat teman-teman ya nggak Mas, ini tetap berusaha loh, sakit kayak Iya, gini ya. Terus dulunya itu saya punya temen, terus teman saya itu backgroundnya SMK Mas. Kemudian oke. walaupun SMK, cuman dia punya skill gitu. Akhirnya dia diterima kerja dan difasilitasin terkait dengan sertifikat Mas. Cuman ini lumayan kejam ya bisa dibilang ya. Jadi di dalam waktu 3 bulan, kurun waktu 3 bulan, katakanlah probation ya, itu dituntut untuk bisa menyelesaikan 2 sertifikasi internasional Mas, ataupun sertifikasi global waktu Hmm. itu ya. Nah, dan juga Iya. dia lulus waktu itu dan akhirnya menjadi karyawan tetap gitu. Jadi memang Hmm. sebenarnya itu balik lagi ke perusahaannya masih ada yang memang beberapa perusahaan itu memungkinkan kita untuk mungkin katakanlah kita tidak memiliki kesempatan untuk berkuliah ya Mas ya, untuk berkecimpung di Hmm. dunia IT ini ya Mas terkhususnya ya Mas ya. Itu Hmm. teman-teman. Namun ya tentunya penting untuk teman-teman itu kuliah ya teman-teman ya seperti itu karena memang tanpa dipungkirin di negara kita ini memang kalau ngomongin requirement biasanya ngomonginnya itu bachelor degree or S1 ya Mas ya. Itu minimum kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Nah, mungkin kayak gitu aja sih Mas dari pertanyaan saya ya Mas ya. Hmm. Kurang lebih kita udah lumayan lama nggak Mas? Udah ada 1/2 jam kali ya untuk durasi video ini ya mungkin ya. Terus nanti juga Iya kayaknya. nggak ada yang kayaknya nggak akan di-cut deh kayak video-video sebelumnya nggak ada cut, nggak ada apa, langsung upload gitu aja lah gitu. Pada intinya adalah Oke. di sini itu memberikan selain memang di channel komitmen ini memberikan pengetahuan Mas Delvi ya Iya. untuk IT terkhususnya nggak menerus ngomongin tentang security ya. Jadi diharapkan juga dari apa yang sudah kita bicarakan ataupun kita omongin bareng nih Mas, teman-teman di luar sana itu yang mungkin masih abu ataupun awam itu bisa mengetahui bagaimana seseorang itu menjadi seorang IT security yang kemudian memberikan gambaran ketika di dunia kerja ataupun di kehidupan yang real itu seperti apa. Kayak gitu ya Mas ya. Kayak gitu Iya. teman-teman. Dan tentunya di sini saya berterima kasih banyak terhadap Mas Renaldo Delvi Nugra ya Mas ya yang sudah menyempatkan Thank you juga. waktu untuk bisa Makasih juga udah diundang. iya Mas ya betul untuk bisa berdiskusi bersama ya Mas ya di sini ya. Diskusi bersama kemudian Hmm. diharapkan itu ya itu tadi teman-teman bisa tahu gitu loh. Saya mendatangkan seorang security profesional di sini untuk teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu Mas Devi, terima kasih banyak dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya ya Mas ya. Dan untuk teman-teman nih yang belum like dan juga belum subscribe, teman-teman bisa untuk komen, like dan subscribe jika memang menyukai di channel komitmen ini yang kemudian agar channel komitmen ini selalu berkembang dan maju untuk kedepannya karena bisa kita lihat bahwasannya yang punya channel dengan yang orang diwawancarai itu tools maupun alatnya itu lebih proper yang diwawancarai gitu. Waduh. Itu, itu teman-teman. Overall ini semua saya berikan hanya untuk spesial untuk teman-teman ya Mas ya. Semuanya Iya. dengan keterbatasan ini harapannya teman-teman juga untuk bisa Hmm. menyimak dan tahu gitu Mas intinya Mas. Gitu ya Mas ya. Betul. Betul. Ya, Semoga teman-teman lebih giat lagi ya belajarnya. ya. Kemudian untuk akhir kata Mas sebelum kita tutup di sesi ini, Mas Devi ada saran nggak sih Mas untuk teman-teman di luar sana Mas? Sarannya kayak gimana Hmm. untuk nextnya gitu Mas? Kira-kira ada saran nggak Mas? Ataupun something yang ingin diberikan kepada teman-teman yang sedang menonton ini, Mas, untuk kedepannya. Boleh nggak, Mas? Waduh. Oke. Ya, Iya. Em, yang aku pengen sampaikan sih, apapun itu, cobalah kalian set goals dulu. Buat apa? Buat kalian punya pandangan nanti kalian beberapa tahun lagi itu mau jadi apa dan pengen menjadi seperti apa. Nah, dari situ nanti kalian breakdown satu-satu. Kalau mau detail silahkan, lebih bagus.
Tapi yang jelas kalian satu head goals, kedua silahkan di breakdown kebutuhannya seperti apa. Nah, habis itu kalian eksekusi, lalu evaluasi. Nah, nanti setelah dievaluasi kalian akan tahu, oh ternyata kalau misalnya pengen uh, mencapai sesuatu, salah satunya mungkin kalian teman-teman pengen bekerja gitu ya di dunia cyber security industri profesional. Itu ternyata kebutuhannya seperti ini. Salah satunya mungkin menonton videonya dari channel komitmen gitu ya. Nah, nanti dari sini mendapat sesuatu, coba ditulis kebutuhannya. Habis itu coba dipelajarin, dieksekusi. Setelah dieksekusi, kalian nanti akan tahu, oh ternyata susah ya, atau mungkin ternyata gampang ya. Oke, kalau misalnya susah, kesulitannya di mana? Nah, itu evaluasinya. Habis itu setelah dievaluasi, silakan diperbaiki. Begitu, diulang. Nah, itu salah satu hal yang mungkin aku pengen sampaikan kalau teman-teman pengen mencapai satu target ya yang sudah atau mungkin pengen di-achieve atau akan di-set gitu ya di hidup Mhm. kamu. Yang penting terus belajar, jangan patah semangat, dan juga disiplin. Itu aja sih dari aku. Ayo, thank Iya, you ya. terima kasih banyak ya Mas saran dan masukannya untuk teman-teman nih. Gitu ya teman-teman ya. Thank you. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Delvi dan juga teman-teman yang sudah melihat video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel komitmen agar channel komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay! See you. See you semuanya.